Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang kedua ini, saya akan mencoba mengentrikan honor di dalam Arkas karena terkait dengan honor sesuai dengan juknis yang ada. Itu untuk GTT yang tidak memiliki NUPTK itu tidak bisa. Tetapi jika daerahnya masih berstatus dalam status COVID, maka ada aturan yang memperbolehkan. Jadi walaupun tidak punya NUPTK masih bisa. Saya cari di sini untuk di juknisnya. Untuk honor sendiri dijelaskan bahwa pembayaran honor ini bisa 50% ini maksimal dari keseluruhan jumlah. Tetapi tidak mungkin untuk di fullkan ke 50%. Boleh menganggarkan sampai 50%, boleh kurang. Di ayat kedua di pasal 13 ini pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1 diberikan kepada guru yang memenuhi syarat berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK dan belum mendapatkan tunjangan profesi. Di ayat ketiga, persentase honor ini paling banyak 50%. Seperti yang dijelaskan di ayat 1 tadi, dapat dikecualikan, jadi diperbolehkan pada masa penetapan status bencana alam atau non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Misalnya di Bondowoso ini kan masih berstatus pandemi, maka poin 4-nya di ayat 4-nya, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 jika berstatus bencana diberikan kepada guru dengan syarat bukan ASN, tercatat pada Dapodik, belum mendapatkan tunjangan profesi, dan melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Jadi syarat yang NUPTK tidak masuk, tidak dipertimbangkan jika statusnya bencana. Maka di Arkasnya sendiri, kita coba masuk ke Arkasnya. Untuk honor, kita masuk ke penganggaran, kertas kerja, bos reguler. Saya tambahkan baru di sini. Untuk kegiatan, saya pilih honor. Pembayaran honor guru. Kode rekeningnya, saya juga pilih honor. Belanja jasa tenaga pendidikan atau honorarium guru. Nah, untuk uraian kegiatan di sini sudah otomatis sesuai dengan Dapodik. Di sini di setiap lembaga itu mempunyai beberapa GTT, baik yang punya NUPTK maupun yang tidak, disesuaikan dengan kondisinya. Jika di sana sudah menerima, ini contoh kebijakan yang di Bondowoso, jika orang tersebut punya NUPTK atau orang tersebut termasuk K2, karena di Bondowoso K2-nya sudah menerima honor dari daerah, jadi tidak diperkenankan untuk menerima honor dari bantuan operasional sekolah. Terus aturan yang pertama tadi di syarat untuk pembayaran honor, berarti lembaga tersebut tidak bisa menghonor GTT yang ada di Dapodiknya karena yang lain tidak memiliki NUPTK, sedangkan yang punya ini K2, jadi tidak bisa dihonor juga. Selanjutnya, berhubung status Bondowoso masih berstatus pandemi, maka diperbolehkan kita menggunakan poin yang ini ayat yang keempat, diberikan kepada guru dengan persyaratan. Di sini sudah tanpa NUPTK. Saya contohkan di sini, saya memasukkan satu GTT berstatus sebagai guru kelas, mempunyai 24 jam, dengan harga satuan. Saya menggunakan harga satuan 200.000. Untuk harga satuan honor ini silakan disesuaikan dengan kebijakan sekolahnya.
untuk satuannya saya menggunakan 200.000 per orang per bulan. Jadi saya menggunakan satuan itemnya orang bulan. Selanjutnya, honor ini diberikan rutin setiap bulan. Dari Januari volumenya 1. Di sini saya pilih orang. Februari 1, Maret 1. Ini terus sampai ke bulan Desember. Jadi honor ini tidak bisa disamaratakan di setiap lembaga sesuai dengan kebijakan kepala sekolahnya. Setelah selesai, saya klik OK. Jadi untuk honor yang dimasukkan tadi, nama GTT-nya 12 ini ya, 12 bulan. Satu orang ini dibayar selama 12 bulan dengan anggaran dari Januari sampai Desember sudah masuk semua. Total per tahunnya 2.400.000. Jika melanjutkan mau menambahkan lagi, kita klik nama orang yang tadi atau kegiatan yang tadi, kita klik sisipkan. Jadi kita tidak perlu memilih kegiatan dan kode rekening lagi, kita tinggal memilih nama uraian kegiatannya atau nama orangnya. Saya masukkan lagi GTT dengan honor yang sama. Di sini orang bulan dari Januari sampai Desember sama. Mungkin nanti ada yang bertanya, saya sudah memasukkan angka di sini tapi angkanya yang di atas tidak berubah. Untuk merubah yang di atas kita tinggal pindah klik yang lain. Tapi ketika di akhir kita pasti sudah otomatis terupdate untuk angkanya. Kita klik OK. Berikutnya saya tambahkan lagi untuk satu GTT lagi. Ini yang memegang kelas sesuai dengan SK BBM-nya. Jadi disesuaikan dengan SK BBM serta SK GTT-nya. Untuk SK GTT pastikan nanti yang dilampirkan adalah yang berlaku. Jadi 3 orang ini sudah masuk. Selanjutnya untuk GTT yang lain yang digaji bisa menggunakan metode sisip ini. Terus selanjutnya untuk yang PTT ini yang tenaga administrasi atau penjaga, pesuruh, satpam, kita sama caranya. Cuma di sini nanti akan berbeda di kode rekening. Saya masukkan di sini untuk penjaga sekolah, saya klik OK. Di sini sama, kita coba cari penjaga, tidak ada, kita masukkan honor. Di sini sama, di sini masuk ke jasa tenaga pendidikan, kita klik OK. Untuk uraian kegiatannya di sini di manual. Kenapa tidak bisa dipilih? Karena untuk PTT tenaga non guru itu tidak bisa dipilih, tidak ada tanda loopnya sama silangnya. Jadi kita harus memasukkan secara manual. Contohnya tidak harus sama dengan ini. Pembayaran jasa tenaga kebersihan digaji sebesar berapa dituliskan, tetap sesuai dengan kebijakan sekolahnya. Digaji di bulan berapa sampai bulan berapa, karena ini rutin saya masukkan semua. Tempatnya sama. Ini untuk guru yang untuk tenaga kebersihan. Biar tidak bingung, saya tambahkan namanya. Sedikit informasi untuk yang muncul B1, B2,
Ini karena kita mengedit data setelah itu tersimpan. Kalau misalnya kita memasukkan tanpa diedit lagi, itu tidak muncul. Contohnya seperti ini, pembayaran. Saya ubah yang tadi agar tidak muncul, tapi sebenarnya tidak masalah. Cuma saya memberikan contoh saja kenapa itu bisa muncul. Untuk yang tadi saya mengedit uraian kegiatan setelah disimpan, tapi sekarang saya contohkan ketika saya tidak mengedit lagi. Perlu diketahui lagi bahwa ini tidak bermasalah. Cuma saya ingin memberi contoh kenapa ada angka yang seperti itu muncul, walaupun nanti tidak akan tercetak. Ini sama isiannya, kita klik OK. Nah, ini antara BBB ini sudah tidak muncul. Ini muncul karena kita setelah tersimpan seperti ini, kita ngedit kegiatannya agar agak rapi saja di sini. Terus berikutnya, tenaga kebersihan di sini, penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan. Ini untuk yang tenaga kebersihan. Terus karena saya mempunyai tenaga untuk penjaga sekolah, saya masukkan juga pembayaran jasa penjaga sekolah. Saya beri nama agar saya tidak bingung. Untuk honornya sama dengan satuan orang bulan. Kegiatannya saya masukkan setiap bulan karena ini kegiatan rutin, walaupun ada beberapa sekolah yang pada kenyataannya dibayar yang sampai 3 bulan sekali. Itu tidak masalah, itu karena kebijakan manajerialnya di lembaga tersebut, tidak perlu dijadikan masalah. Yang selanjutnya di sini sudah masuk untuk honornya. Untuk pengerjaan ini saya masih menggunakan alat bantu Excel yang sering kita gunakan di sini. Terus ada kegiatan untuk operator, misalnya ada honor untuk jasa tenaga administrasi sekolah, khususnya untuk Dapodik, karena itu pendataannya dilakukan setiap semester, jadi dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran. Saya masukkan di sini, tambahkan baru. Di sini saya pilih honor tenaga administrasi. Selanjutnya di sini honor lagi. Saya tambahkan di belanja jasa tenaga pendidik. Nah, untuk di uraiannya kita bisa manual, pembayaran jasa tenaga administrasi Dapodik. Karena kadang di lembaga sesuai dengan keadaan personelnya, kadang ada yang jasa tenaga administrasi bagian PMP, Sibaper itu dimasukkan juga. Ya silakan, kita kembali ke kebijakan lembaganya. Di sini tidak ada orang semester, kita cukup pilih orang saja, tidak masalah. Kita isikan. Mohon maaf, ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Saya masukkan anggaran di bulan Maret dengan bulan November. Jadi yang diisi hanya bulan Maret sama November. Jika sudah ngentri angka tapi salah, tinggal uncek atau buang centangannya di bulan tersebut, maka tidak akan terhitung. Seperti ini, sudah masuk jasa tenaga administrasi Dapodik. Terus selanjutnya
Jika kita menambahkan juga ada tenaga yang lain, disesuaikan dengan tupoksinya di sini. Contohnya saya menggunakan guru sebagai tenaga perpustakaan karena di SK-nya sebagai GTT yang juga merangkap sebagai pegawai perpustakaan, dan otomatis ketika statusnya GTT di Dapodik yang mempunyai jam itu masuk ke Dapodiknya di Arkas. Dan di sini untuk yang perpustakaan ini saya tidak menggunakan honorarium guru karena jamnya belum 24 jam. Karena ada guru yang PNS untuk mapel yang sama. Jadi saya menggunakan di sini untuk honorarium guru tapi kegiatannya yang perpustakaan. Jadi uraiannya saya contohkan, memberi uraian pembayaran pegawai perpustakaan. Pastikan juga mempunyai SK pengurusan perpustakaan orang bulan. Jadi yang dipilih nama orangnya tadi yang sesuai Dapodik khusus untuk kegiatan yang honorarium guru. Kalau yang tenaga administrasi perpustakaan sama satpam itu kegiatannya di manual. Oke. Jadi selesai. Di sini pegawai perpus sudah masuk, untuk gurunya masuk, PTT-nya sudah masuk. Ini yang rutin. Jadi mulai dari kegiatan rutinnya sudah dimasukkan, yang jarang tapi pasti dilaksanakan juga dimasukkan. Untuk mudahnya teman-teman bisa memasukkan, yang pertama kali dimasukkan ke aplikasi Arkas adalah modal barang dan modal buku. Setelah itu baru kita fokus ke kegiatan yang rutin, yang paling rutin, mulai dari bulanan, semesteran, atau tahunan. Jadi kita enak mengerjakannya. Terus untuk kegiatan seperti ATK dan kegiatan yang lain bisa di belakang misinya. Jadi kita tinggal menyesuaikan sisa anggarannya berapa, kebutuhannya apa saja, bisa dipilah-pilah. Mungkin itu saja untuk kesempatan yang kedua ini. Semoga bermanfaat dan mohon bantuannya untuk di-share agar yang lain bisa memahami dan tidak salah belanja, memilih barang. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah klik. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.